Pria tersakiti. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 231 sampai episode 235. Kepribadian sangat mirip. Episode 231. Lalu datanglah ke perusahaan untuk menemukanku, tinggal bersamaku sebentar, dan undang kamu untuk makan malam di malam hari. Setelah menutup telepon, Hanakin menatap Billy tanpa daya. Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi ke World Financial Center untuk menikmati pemandangan malam ini. Billy, dia bertanya sambil tersenyum, apakah saudara perempuan Anda yang baik mengajak Anda berkencan? Hanakin mengangguk ya, kami awalnya berencana untuk pergi berbelanja dulu, dan kemudian memberitahunya besok, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menelepon sebentar lagi dan bergegas dengan sangat erat. Billy dapat melihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Jadi, Billy mengemudi dan membawa Hanakin ke gedung perusahaan Wen Qianqian. Ketika saya datang ke gedung Xinmao, segera setelah saya berjalan ke lobi, seorang wanita berpakaian modis, mengenakan rok merah muda dan memakai lipstik centil, bergegas menuju Hanakin. Hongyan. Qianqian. Keduanya berpelukan dan bahkan berciuman di tempat. Hanakin dicium secara paksa oleh Wen Qianqian, dan dia masih mencium mulutnya. Ini membuat Billy sangat malu. Hanakin adalah pacarnya, dan dia dicium secara paksa, meskipun Wen Qianqian adalah seorang wanita, itu tidak terasa seperti itu. Halo, kamu sangat berani di bawah di perusahaanmu. Hanakin juga sedikit tidak berdaya. Wen Qianqian tersenyum dan berkata, sudah lama aku tidak bertemu denganmu, kamu akhirnya bersedia datang ke Tianhai untuk menemukanku, dan akhirnya kita bisa bersenang-senang bersama. Billy mendengar Hanakin berkata bahwa dia dan Wen Qianqian berada di luar negeri, mereka bertemu di kapal pesiar, dan keduanya sedang dalam suasana hati yang buruk saat itu. Mereka minum di bar, dan kemudian mengobrol. Siapa tahu, ketika kami mengobrol sepanjang malam. Keduanya berusia hampir sama, sekitar 30, dan Wen Qianqian sedikit lebih tua 2 atau 3 tahun. Kepribadiannya juga sangat mirip, mereka semua adalah wanita yang kuat, bukan tipe gadis yang lemah, dan karir mereka juga sangat sukses. Wen Qianqian sekarang memiliki perusahaan kosmetik yang dinamai menurut namanya, dan telah mengundang bintang wanita lini pertama yang populer sebagai dukungan, dan penjualannya sangat mengesankan. Hanakin memperkenalkan Wen Qianqian. Qianqian, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, dia adalah Billy, pacar saya. Wen Qianqian menatap Billy dari atas ke bawah. Billy mengenakan pakaian yang sangat biasa hari ini, hanya tee biasa. Kemeja, celana linen dan sepatu pantofel. Dan dia tidak memakai aksesoris mahal, seperti jam tangan, gelang, cincin. Kesan buruk tentang laki-laki. Episode 232. Sebagai orang di lingkaran mode, Wen Qianqian memiliki kesan yang sangat buruk tentang anak laki-laki yang berpakaian seperti ini. Karena Anda miskin atau tidak memiliki selera, jika tidak, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki barang bermerek? Halo. Wen Qianqian memberi isyarat kepada Billy secara simbolis. Wen Qianqian dan Hanakin memiliki hubungan yang begitu baik, Hanakin bahkan memuji Wen Qianqian sepanjang jalan. Billy mengira dia akan berjabat tangan dengannya. Billy siap untuk menjangkau, hanya untuk menyadari bahwa orang-orang tidak ingin terlalu dekat dengannya sama sekali. Halo. Billy hanya melambaikan tangannya. Hongyan, ayo cepat ikut aku, perusahaan kami sedang melakukan siaran langsung sekarang, kamu menemaniku bermain. Wen Qianqian meraih tangan Hanakin dan berjalan menuju lift. Billy juga naik bersama. Ketika saya datang ke lantai 13, lantai perusahaan tempat Wen Qianqian berada, saya menemukan bahwa hampir semua orang di sini adalah perempuan. Ada juga anak laki-laki, tetapi mereka juga harum, dan mereka berpakaian seperti perempuan. Semua orang tampak sibuk, berjalan terus-menerus. Billy berjalan 10 langkah dan ditabrak 4 kali oleh 3 perempuan dan 1 laki-laki. Perusahaan apa ini? Situasi seperti itu sama sekali tidak mungkin terjadi di grup Huaseng Billy. Setiap kali dia muncul, para karyawan akan bersembunyi. Tetapi karyawan perusahaan ini tampaknya bahkan berani menabrak Wen Qianqian.
Wen Qianqian bahkan lebih ganas, menarik Hanakin ke sebuah ruangan di mana ada seorang gadis, menghadap layar ponselnya, yang sedang melakukan siaran langsung. Siaran. Ternyata live streaming. Billy juga sering menggesek nada tertentu, mengetahui bahwa live streaming sangat populer sekarang. Saya hanya tidak menyangka bahwa bos perusahaan kosmetik akan melakukan hal seperti itu secara langsung. Setelah datang ke kamar, Wen Qianqian berjalan ke arah Billy dan berkata kepadanya, "Namamu Ye, siapa Ye?" "Namaku." Billy hendak berbicara. "Oh, tidak masalah. Kamu duduk di sini dan tidak bergerak. Kami menyiarkan langsung, jangan melihat siaran langsung, oke?" Wen Qianqian memandang Billy. Billy mengangguk dan berkata, "Oke." Kemudian, Wen Qianqian meraih Hanakin, dan keduanya muncul di layar siaran langsung. Ruang siaran langsung. Episode 233. Billy melirik layar ponsel dan menemukan bahwa ada lebih dari 10.000 orang di ruang siaran langsung. Selain itu, di layar, semua orang berkomentar. "Mengapa Magi belum datang? Tunggu adik cantik Magi, tolong Magi, tolong Magi." Magi ini sebenarnya adalah lalu lintas yang populer. Bintang wanitanya juga seorang tamu dengan barang-barang yang diundang oleh Wen Qianqian hari ini. Awalnya membuat janji untuk siaran langsung saat ini, tetapi tertunda karena hal kecil, dan masih terhalang di jalan. Oleh karena itu, Wen Qianqian menarik Hanakin untuk menyelamatkan adegan terlebih dahulu. Billy menebak tujuan tindakan Wen Qianqian, tapi dia masih sedikit khawatir. Karena Hanakin baru saja berada di pencarian panas Weibo beberapa waktu lalu, dan itu masih merupakan berita buruk. Billy khawatir beberapa netizen akan melecehkannya di ruang siaran langsung, lagi pula, kualitas prajurit keyboard sekarang cukup rendah. Namun, Billy masih berpikir lebih. Hanakin mungkin dikenal oleh banyak orang di lingkaran bisnis, tetapi orang-orang di ruang siaran langsung semuanya berasal dari lingkaran penggemar dan lingkaran mode, dan tidak ada yang mengenali siapa Hanakin. Wen Qianqian menarik Hanakin ke garis pandang siaran langsung, dan kemudian berkata, "Teman-teman terkasih, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Wakil Presiden Kecantikan baru kami dari Kosmetik Wen Qian. Hanakin juga saudara perempuan saya yang baik." Hanakin baru saja muncul di ruang siaran langsung, para netizen di ruang siaran langsung tidak tenang. "Persetan, wanita muda yang cantik, ternyata dia adalah presiden. Aku mencintaimu." "Apakah dia seorang bintang? Bukankah temperamennya terlalu bagus? Tolong lewatkan nomor telepon tertentu." "Perusahaan Wen Qian adalah terlalu bagus. Ayo, Presiden Wen dan Presiden Qin, dua presiden yang cantik, tidak punya siapapun di Tianhai." Haha, ruang siaran langsung penuh dengan pujian. Hanakin memandang dirinya sendiri di telepon dan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kecantikannya terlalu berat, wajahnya tampak terlalu palsu, jadi dia bertanya, "Bisakah kamu mematikan kecantikannya?" Wen Qianqian tertegun sejenak, lalu berbalik. "Matikan filter kecantikan." Setelah mematikannya, penampilan Wen Qianqian di ponsel turun 20 poin dengan cepat, sementara kecantikan Hanakin meningkat 20 poin lagi. "Aku pergi, ada wanita yang tidak membutuhkan kecantikan. Inilah kecantikan yang sebenarnya. Matikan filter kecantikan dan tetap cantik. Aku mencintaimu Nona Hongyan, aku mencintaimu." Billy melihatnya dan tersenyum lembut. Hanakin memang cantik luar biasa. Bahkan jika dia datang ke tempat seperti Tianhai di mana ada awan keindahan, dia masih bisa membanjiri orang lain. Sebagai pacarnya, Billy juga merasa sangat bangga. Wen Qianqian berkata ke layar ponselnya, "Penggemar Magi, jangan khawatir, dia sedang dalam perjalanan. Sebelum Magi datang, biarkan wakil presiden baru perusahaan kami, wanita cantik Anda, coba beberapa untuk kami terlebih dahulu. Bagaimana dengan lipstiknya?" Penampilan Hanakin tampaknya menaklukkan orang-orang di ruang siaran langsung sekaligus, dan semua orang setuju. Kemudian, Wen Qianqian mengeluarkan lipstik yang dibuat oleh perusahaan mereka, pertama-tama membantu Hanakin menghapus lipstik aslinya, dan kemudian melukis Hanakin sendiri. Saat melamar, jelaskan efek, jumlah warna, dan harga lipstik ini. Setelah Hanakin memakai lipstik barunya, ruang siaran langsung penuh dengan pujian. "Ya Tuhan, lipstik bintang sandwich tabung perak ini sangat cantik di Miss Hongyan putih raksasa, teksturnya sangat bagus, terlalu cocok untuk orang Asia, aku membelinya." Nada komentar sangat mirip. Episode 234. Bibir Miss Hongyan itu asli.
Mau memilikinya. Ingin menciumnya, ingin mencium Nona Hongyan +1. Tidak hanya komentar yang memujinya, tetapi penonton di ruang siaran langsung terus mengirim hadiah kepada Hanakin. Billy memegang dagunya, mengerutkan kening, dan berpikir. Mengapa nada komentar ini sangat mirip? Mungkinkah angkatan laut yang Anda undang? Billy juga tahu tentang industri siaran langsung. Ruang siaran langsung harus populer untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli, sehingga tidak dapat dihindari bagi para pedagang untuk meminta tentara air, yaitu, untuk mendukung. Bahkan siaran langsung merah bersih biasa akan mengundang pelaut untuk memberi diri mereka hadiah. Perusahaan sebesar Wen Qianqian pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi, Billy berdiri dan berjalan keluar dari ruangan, ingin melihat apakah angkatan laut ada di perusahaan. Begitu dia keluar, dia menemukan bahwa ruangan ini berada di sebelah ruangan lain, dan pintu ruangan lain tidak tertutup rapat, jadi Billy berjalan mendekat. Billy datang ke pintu, membukanya dengan lembut, dan menemukan bahwa ada seorang pria berpakaian bagus yang bukan pria atau wanita. Di depannya, ada puluhan ponsel. Layar setiap ponsel adalah layar ruang langsung Wen Qianqian dan Hanakin tentu saja. Billy tersenyum ringan, orang ini mungkin angkatan laut di ruang siaran langsung. Billy masuk dengan tenang, pria itu fokus meninjau komentar dan hadiah, tetapi tidak menemukan Billy masuk. Billy tidak berbicara, hanya berdiri di samping untuk melihat apa yang dilakukan pria itu. Pada saat ini, Hanakin telah mencoba satu lipstik dan sudah mencoba yang kedua. Kemudian, pria yang bukan pria atau wanita ini, mulai sibuk. Dia dengan cepat mengambil ponsel dan mengetik, pasta kacang merah muda ini sangat indah, saya ingin menciumnya. Ketika saya melihatnya kemudian, dia mengambil ponsel lain dan melanjutkan mengetik, ya, itu sangat indah, terutama ketika itu masuk ke mulut Nona Hongyan, saya ingin mencium. Setelah mengetik, dia mengganti telepon lain. Nona Hongyan, aku akan menciummu sampai mati. Tepat ketika dia akan mengganti telepon keempatnya, Billy melangkah maju dan menghentikannya. Billy tidak tahan lagi. Dia telah melihat angkatan laut, tetapi dia belum pernah melihat yang menjijikkan seperti itu. Apa komentarnya? Pria itu melihat ke belakang dan menatap Billy dari atas ke bawah. Siapa kamu? Kamu bukan dari perusahaan kami, kan? Siapa yang membiarkanmu masuk ketika kamu keluar? Karena pria di perusahaan ini memakai riasan, mereka bisa tahu. Sekilas, Billy tanpa riasan tidak bisa menjadi orang dari perusahaan. Billy bertanya, apakah Anda pelaut yang diundang oleh ruang siaran langsung? Pria itu terkekeh, Sailun. Ini benar-benar lucu, lihat dengan jelas, saya direktur pemasaran senior perusahaan Wen Qian, apakah direktur mengerti? Pria itu keluarkan kartu nama yang dibuat khusus dan tunjukkan pada Billy. Ada fotonya di kartu nama, dan namanya sangat unik, namanya Jin Chao. Billy tidak peduli apakah dia seorang pelaut biasa atau direktur, dan berkata, saya tidak punya masalah dengan Anda menjual produk Anda, tetapi jangan katakan kata-kata menjijikkan itu kepada Hongyan. Jin Chao bersandar dan tersenyum, aduh, siapa kamu? Apa yang aku katakan pada Nona Hongyan? Billy menjawab, aku pacarnya. Jin Chao sepertinya mendengar lelucon dan tertawa, hahaha, apakah kamu pacarnya? Apakah kamu pacar Hanakin? Pacar? Kakak, kamu hidup dalam mimpi, kan? Lihat apa yang kamu pakai, apa yang kamu pakai. Kamu tidak memiliki merek terkenal. Hanya kamu, apakah kamu masih ingin menjadi wakil presiden kami? Pacar Qin. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membersihkan di perusahaan kami. Kami semua bangsawan lajang. Episode 235. Billy membenci banci ini, tetapi ini ditemani oleh saudara perempuan pacarnya yang baik. Selanjutnya, Hanakin juga akan menjabat sebagai wakil presiden di sini, dan Billy tidak baik membuat masalah di sini. Billy berkata dengan nada tenang, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya langsung kepada Tuan Wen setelah siaran langsung. Jin Chao mendengus dingin, saya tidak perlu menunggu sampai akhir, saya bisa. Tanya sekarang. Saya melihat Jin Chao lagi. Dia mengambil ponselnya dan bertanya di ruang siaran langsung dengan 4 akun berbeda, apakah Nona Hongyan punya pacar? Faktanya, lebih dari 10.000 orang di ruang siaran langsung tidak semuanya palsu. Setelah Jin Chao bertanya, dia segera berkorespondensi. Ada 2 lusin komentar, semuanya menanyakan pertanyaan ini.
Hanakin di kamar sebelah melihat pertanyaan ini dan ingin menjawabnya sendiri, saya punya. Tidak kami lajang, kami semua bangsawan lajang. Jika Anda ingin mengejar kecantikan kami, Anda dapat memesan kebeli satu perusahaan kami. Produk, Anda juga dapat melamar pekerjaan di perusahaan kami. Wen Qianqian menghentikan Hanakin untuk berbicara dan mengedipkan mata padanya. Hanakin berpikir bahwa Billy juga orang yang rendah hati dan tidak suka mengekspos dirinya sendiri, jadi dia tidak membantah. Ruangan lain. Hahaha. Jin Chao tertawa, aku hanya akan mengatakannya, bagaimana kamu bisa menjadi pacar Hanakin? Aku sudah lama mendengar dari Sister Wen bahwa Sister Hongyan berada di Yunzhu dan mengalami banyak pelecehan. Presiden mengejar, tetapi tidak pernah setuju. Apakah kamu ingin pulang dan buang air kecil dan melihat ke cermin? Setelah berbicara, Jin Chao terus melihat Hanakin di layar ponsel, dan mencium tempat lipstik itu berada. Oh, lipstik perusahaan kami sangat bagus, bibir Sister Hongyan sangat indah. Jin Chao mencium layar ponsel beberapa kali. Billy tidak tahan lagi, berani mencium pacarnya di depannya. Meskipun itu bukan orang sungguhan, itu hanya layar ponsel, tetapi Billy tidak tahan ledakan. Billy menendang rumput emas dari kursi ke tanah. Aduh. Jin Chao berteriak kesakitan. Riasan di wajah pria ini lebih tebal daripada wanita. Sekilas, dia bukanlah pria yang pernah mengalami tinju. Kamu, beraninya kamu memukulku, brengsek. Aku akan meminta satpam untuk mengusirmu, tidak, aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu.